dilarang melewati jalan ini. Cuma cepat nih bang ini. Oh kan? Truk ini nggak boleh lewat, odol. Udah nggak boleh masuk Megatan. Masuk tak tilang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Siang hari ini kita berada di kantor sekretariat Asosiasi Penambangan Rakyat Indonesia atau APRI, dan kita pengen tahu lebih dalam lagi sih terkait beberapa hari yang lalu di Kabupaten Magetan ada penutupan 2 tambang ya, yang tambang galian C yang dilakukan oleh PJ Bupati Magetan Isyamul, dan kita pengen kita tahu bahwa asosiasi ini punya peran penting ya untuk mengatur bagaimana sih sebetulnya pelaksanaan tambang yang dilakukan oleh para perusahaan penambang di Kabupaten Magetan. Kita bersama dengan Mas Supriyanto. Selamat siang Mas Supriyanto. Ya, selamat siang juga. Beliau adalah ketua daripada APRI gitu ya, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia. Sehat Mas Supriyanto? Alhamdulillah sehat, baik. Saya yakin beberapa hari ini sibuk banget ya. Ya, udah 3 minggu terakhir. 3 minggu terakhir ya. 3 minggu terakhir ini banyak sekali aduan masyarakat dan masuk ke kami, bahkan kami juga diundang secara langsung ke desa, ke pemerintah desa Sahitan. Kami diundang, ada undangan secara resmi ke asosiasi, maka itu kami juga turut hadir untuk melihat secara langsung apa yang menjadi polemik di masyarakat. Artinya kalau masyarakat sudah bersuara itu pasti ada sesuatu gitu ya. Iya pasti. Nah, kita ingin ngobrol dulu. Yang pertama ini adalah pertambangan atau penambangannya ada di Dukuh Jeruk ya. Desa Sahitan. Ya. Ini adalah CV Putra Nugrah. Ini sebenarnya posisinya seperti apa nih Mas? Sampai kemarin Bupati kemarin akhirnya menutup gitu. Jadi gini, sebetulnya permasalahan sudah lama. Ada informasi bahwasanya CV Putra Nugrah itu melakukan kegiatan penambangan di wilayah administrasi Jawa Timur. Ya. Namun beberapa bulan ini karena nggak ada verifikasi dari perusahaan, Pak Kepala Desa memberi ruang waktu untuk diskusi di kantor desa. Tanggal berapa itu? Tanggal 1 kan? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 atau tanggal berapa? Pokoknya pertemuan pertama itu di kantor desa. Di situ ada juga Pemdes, pemerintah desa itu lembaga, LPM, BPD, Karang Taruna, ada beberapa perwakilan masyarakat dan pemuda di situ. Kami juga diundang secara resmi, asosiasi diundang untuk melihat secara langsung apa yang menjadi pokok permasalahan. Ya, di situ begitu sudah disampaikan, ternyata di CV Putra Nugrah itu ada 2 lokasi penambangan. Cuma yang masuk data kami di asosiasi hanya 1. Satu itu di wilayah sama Dukuh Jeruk, tapi yang bagian bawah itu lengkap ada izinnya. Tapi yang 1 tidak ada masuk data kami. Makanya kami itu di luar pengawasan dari asosiasi, karena itu kan tidak didaftarkan. Jadi setiap kali kami melakukan kunjungan lapangan dengan OPD terkait itu, kami hanya mengeceknya itu hanya 1 lokasi itu, karena yang dipermasalahkan itu tidak ada akses dari Jawa Timur masuk ke situ. Itu harus masuk dari Jawa Tengah dulu, masuk lah, ternyata di situ begitu dicek ternyata ada masuk di wilayah Jawa Timur. Setelah melihat bibir-bibir pajak, bibir pajak itulah, bukti bayar pajak yang setiap tahun dibayar itu, bayarnya terus kemarin juga ditindaklanjut dari pemerintah daerah untuk melihat secara langsung, oh ternyata itu masih masuk administrasi Jawa Timur. Tentu kami juga karena kami tidak tahu dan juga tidak melaporkan, dan setelah ada permasalahan dengan masyarakat, kami memverifikasi ke langsung bosnya, katanya itu juga masuknya Jawa Tengah, makanya kami nggak bisa melakukan langkah yang lebih lanjut terkait masalah itu. Terus terjadilah permasalahan ini. Artinya dengan penutupan ya bisa dibilang ini adalah langkah yang fair dari pemerintah Kabupaten Magetan sebenarnya. Iya, kita asosiasi juga tidak pernah menutupi terkait masalah kegiatan penambang. Memang di situ menjadi
menjadi kesalahan pelaku penambang atau gimana ya kita selama masuk di anggota kami, masuk di asosiasi kami selalu memberi pembinaan dan himbauan. Kalau ada yang melanggar atau itu ya sudah ditanggung masing-masing, karena asosiasi ini sifatnya hanya membantu mengakomodir saja dengan masyarakat dan pemerintah. Gitu loh. Ada kalau langkah asosiasi ini kan perusahaan yang sama. Ya. Dan salah satunya yang lokasi tambang di bawah itu masuk asosiasi, tetapi yang di atas kan di luar sepengetahuan dan mereka juga tidak melapor bahwa argumen mereka itu masih masuk Jawa Tengah gitu. Langkah yang diambil teman asosiasi seperti apa? Langkah teman asosiasi kami hanya menentukan bahwa itu udah ranahnya aparat penegak hukum, bukan urusan kami. Yang terkait masalah yang itu ya, karena sudah tidak melaporkan kami secara otomatis, kita juga tidak melakukan pengawasan di situ. Kami juga tidak melaporkan, kita sudah verifikasi berulang kali. Meskipun ini perusahaan sama, teman kan beda jauh itu beda permasalahan gitu. Beda. Kalau yang bawah kami sudah mengimbau itu karena banyak lokasi yang sudah selesai penambangan segera direklamasi. Yang kedua segeralah diberesi masalah pajak yang tertunda yang belum terbayar itu segera diberesi. Sama angkutannya yang kemarin itu banyak yang odol, tolonglah tertibkan karena kasihan kami. Karena apa? Perawatan jalan di wilayah Kabupaten Magetan yang akses jalur tambang ini kan banyak yang kerjasama dengan pengusaha. Nah, dari situ kan kita jarang untuk, karena gini lah, Putra Nugraha ini kan anggota baru. Saya jelaskan, anggota baru asosiasi. Jadi kami makanya kita itu masih dalam pembinaan. Kalau yang bawah itu. Tapi yang pasti yang bawah juga dari sisi regulasi, kemudian kewajiban kan sudah terpenuhi gitu. Ya, masih dalam proses, masih bertahap dalam perbaikan. Karena kan teman-teman sudah bergabung dari 2022 atau 2023 itu. Itu sampai sekarang baru lama ini gabung asosiasi. Makanya ya masih dalam pembinaan. Terus kami juga mendorong terus tolonglah tertib, jangan sampai kamu udah baru tapi kamu banyak pelanggaran, nanti kasihan teman-teman yang sudah lama di sini gitu ya, betul-betul tertib dengan kewajibannya gitu. Nah kita ini dong, oke, kalau kita pastinya kita akan menunggu ya langkah lebih lanjut pemerintah daerah seperti apa terkait, karena kemarin mereka juga masih konfirmasi ya terkait perizinan seperti apa, kemudian batas wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur seperti apa. Meskipun saya yakin jenengan juga punya peta gitu ya. Bahwa itu memastikan bahwa itu masuk Jawa Timur. Ya, bahkan bukti pipil aja sebenarnya sudah menguatkan gitu ya. Kalau di data kami di asosiasi itu masuk di Jawa Timur. Kami juga ada peta di sini. Peta batas wilayah administrasi sesuai dengan batas Permendagri nomor 73 tahun 2007 dan perubahan lampiran Permendagri tahun 2020. Tapi yang warna hijau ini masuk di kawasan Jawa Timur. Yang biru Jawa Tengah gitu ya. Iya. Oke, tapi yang pasti kita akan menunggu lah Mas ya, bagaimana kelanjutan daripada tambang CV Putra Nugraha ini oleh pemerintah daerah. Karena yang pasti pemerintah daerah juga saat ini lagi mengupayakan kejelasan gitu ya. Betul. Batas wilayahnya seberapa, kemudian dari sisi perizinan seperti apa gitu. Kita akan membahas itu karena mereka sudah ada pemerintah daerah yang akan membahas itu. Saya kembali ke ini dong Mas, yang kemarin juga Bupati Kabupaten menutup sementara ya. Iya, menutup sementara. Menutup sementara PT Budi Trijaya Sentosa gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau yang ini apa sebenarnya permasalahannya Pak Mas? Mereka punya izin. Jadi dan sudah beroperasi dan sebagainya gitu. Kalau di Desa Taji itu berbeda dengan tambang lain izinnya. Setahu saya yang data masuk ke kami yaitu jenis tambangnya, izin yang dimiliki oleh PT Budi Trijaya Sentosa adalah berupa SIPB, yaitu surat izin penambangan batuan. Surat izin penambangan batuan ini ada. Terus di situ ada kewajiban melaksanakan persetujuan dokumen rencana teknis penambangan. Rencana kerja ini juga ada, sudah ada pengesahan. Rencana kerja sudah ada ya. Juga sudah ada, pengesahannya juga sudah ada. SIPB-nya juga sudah ada. Terus andalalinnya juga ada. Terus apa lagi ya? Ini tinggal dokumen lingkungan saja. Dokumen lingkungan sudah disusun, sudah mintakan rekomendasi ke Pak Bupati.
namun tidak ada tindak lanjut. Makanya ya namanya orang kerja nunggu terlalu lama nggak jelas mungkin dokumen lingkungannya, ya kerja tetap kerja, tapi untuk pembayaran pajak tertib. Komunikasinya dengan masyarakat sangat baik, pemberdayaan masyarakat juga bagus. Ya tinggal kekurangannya satu, dokumen lingkungan yang belum disahkan itu saja. Tapi sebelum masuk ke sana Mas, artinya gini, sebelum masuk ke dokumen lingkungan tadi ya, yang dari momok atau biang keroknya gitu. Nah, ini kan untuk tambang yang kita sampelnya contohnya adalah Budi Sentosa tadi gitu. Itu berapa dokumen yang dibutuhkan untuk dari setahu kami awal sampai pertama dokumen andalalin terkait angkutan. Yang kedua rencana kerja. Rencana dokumen rencana teknis pertambangan. Itu. Terus yang ketiga yaitu dokumen lingkungan. Ya setahu saya itu aja. Artinya yang bermasalah tinggal satu ini. Tinggal satu ada cuma belum disahkan itu saja. Lah pengesahannya kan harus nunggu rekomendasi dari bupati. Sedangkan bupati kan masih PJ. Oh siap. Dari pengajuannya dari Pak PJ Hergunadi itu ya. Dan itu butuh proses. Sebetulnya kalau tidak ada hambatan, sebetulnya kita udah lengkap, tinggal ngajukan saja lah, karena dikembalikan lagi ke pemerintah daerah. Makanya kemarin itu selama bupati definitifnya tidak ada, ini kan rekomendasi kan nggak bisa diterbitkan, makanya susah. Ini yang seorang suruh menunggu nggak kerja selama 1 tahun, apa bisa? Perintah mau nggak mau ya tetap kerja ya, lapor lah mati loh. Investasinya juga ini terhambat. Iya. Pak Bupati kan kemarin mengatakan bahwa mereka juga akan menghambat gitu kan? Iya. Karena itu sebuah investasi dan saya yakin masyarakat juga membutuhkan gitu kan untuk tambang material dan sebagainya itu. Gitu. Kalau dari asosiasi sendiri menanggapi seperti apa nih Mas? Kalau saya sementara tadi. Kalau saya menanggapi oke lah. Ini penutupan sementara agar nanti biar melengkapi dokumen yang kurang satu tadi, biar nunggu pengesahan dan nanti ada waktu posisi tidak produksi biar dimanfaatkan untuk mereklamasi yang sudah terbuka, lahan-lahan yang terbuka. Jadi nanti begitu anggota kami yang ditaji itu sudah lengkap administrasinya, secara kerja itu tinggal kerja produksi saja. Jadi permasalahan yang menjadi masalah di lapangan itu tidak ada. Kerja lah hasilnya, tinggal golek pulian lah Pak. Meskipun kalau sebulan itu kerugiannya cukup tinggi juga. Ya kalau kerugian ya pasti banyak. Sekarang saja masih nanggung hutang masih minus ya. Sekarang itu bangun jalan minus ya. Desa tadi itu 2,5 kilometer ya. Berapa kilo itu yang di beton? 2,5 kilometer. Ada yang di beton. Yang di CTB itu aja 700 meter. Betonnya ada berapa itu? Ada 500 meter lebih. Total 2,5 kilometer sih katanya. Iya, yang di pemadatan pakai geotak itu saja sekitar itu 2,5 kilo. Itu nggak cukup 2 miliar. Iya. Artinya memang seharusnya seperti itu ya dari program atau aturan yang memang harus dilalui oleh perusahaan tambang untuk mengeksplor tambang. Ya kami menekankan untuk semua anggota asosiasi yang tergabung di asosiasi APRI itu, kalau kita itu bekerja di suatu wilayah, alangkah baiknya untuk mengurangi dampak sosial terkait infrastruktur, siapkan dulu infrastrukturnya, dibangun begitu kerja itu tidak ada gejolak lagi di masyarakat. Gitu. Jalan dibangun, pemberdayaan masyarakat jadi kita gunakan masyarakat sekitar untuk kerja, terus jangan lupa CSR kayak untuk kompensasi warga masyarakat yang terdampak itu harus ada. Dan itu sudah dilaksanakan semua, datanya ada semua kita. Gitu. Dan kalau terkait pengawasan, ini pengawasan terkait adanya reklamasi ini sendiri seperti apa? Kemarin kami juga ke sana untuk mengawal betul-betul mengawal jalannya reklamasi, dan kami juga memastikan tidak ada aktivitas produksi penjualan di tambang. Jadi kemarin itu saya lihat ada 6 unit eskavator, semua melakukan reklamasi itu kalau kurang lebih ya 2-3 minggu selesai pakai 6 unit itu. Mas, kalau saya lihat kan kemarin ada yang dikupas, ada yang sisihkan, kemudian ada yang ditambang.
apakah itu nanti yang top soilnya yang di atas itu akan dikembalikan untuk Iya, pertanian tuh? iya. Itu teknisnya seperti apa sih? Itu nanti ya, Itu? begitu material produk unggulan di situ keluar, dijual, ya kan? Itu nanti topsoil itu akan dinutup lubang atau nutup yang sudah tidak lagi ditambang untuk direklamasi. Jadi kita siapkan media tanamnya. Untuk apa ya? Untuk pertanian. Kalau di sana itu karena itu airnya juga susah, di sana itu biasanya perkebunan saja. Ya jagung, kacang. Ya nanti kalau musim-musim penghujan nanti bisa makanya ke padi. Sebetulnya sangat membantu sekali ini kegiatan. Kalau di Taji itu tambang sementara lah, itu nggak bisa tambang. Cuma berapa meter? 4-5 meter. Topsoilnya lebih dari 1 meter, bisa sampai 2 meter. Jadi nambang itu ya sebetulnya nggak, kalau menurut saya itu nggak kurang menguntungkan. Iya. Dia kalau melihat dari investasi itu besar. 50-50 lah gitu. Aduh, harus kado kebelanja. Mas, kalau terkait reklamasi ya. Ini, oke, yang kita lihat kan kemarin karena bupati turun kan, PJ bupati turun kan yang ada di mana dia, Duku Jeruk sama yang di Taji gitu. Nah kalau yang lain reklamasinya seperti apa sih, Mas? Reklamasinya dari 12 tambang kita yang punya. Ya, kalau di wilayah Parang itu terasiring, Mas. Terasiring, tapi miring 30, kemiringan 60 derajat, 30 derajat, 30 derajat kayak gitu. Jadi kalau di sini memang perbukitan ya, kita nggak bisa bikin rata, itu nggak bisa. Kita bikin 30 derajat itu untuk penanaman. Kalau di sini tanaman kerasnya yaitu pete, apokat, jati kalau yang paling tepi. Tapi kalau untuk tumpang sari tanaman musiman itu ya pertama ya kacang, jagung, singkong, sama cabai. Jadi tumpang sari di sini. Jadi sampai terakhir panen itu ya ketela musim kemarau. Karena sembari menunggu yang kayu keras ini bisa menghasilkan, petani terus dapat penghasilan. Ini sangat luar biasa. Di sini kalau di kegiatan di wilayah kami itu sangat membantu kegiatan tambang itu memang fokusnya di sini untuk penataan lahan untuk pertanian. Kalau kita tuh hanya tahunnya itu mengambil material sebanyak mungkin, bisa 100 meter ketinggian, kita ngambil cuma 10-20 meter, bikin jenjang lagi terus. Kita ngikuti alurnya tanah. Jadi enggak, oh ini mau jalan sampai sana 100 meter kita ambil semuanya, waduh kacau, nanti kita nggak bisa reklamasi, bisa longsor nanti. Makanya kami hanya ngambil seperlunya. Oke, saya kembali ke ini dong, Mas, terkait biang kerok daripada perizinan tadi tuh. Perizinan lingkungan hidup ya. Sebenarnya seperti apa? Seberapa sulit di tengah kita memang belum memiliki bupati yang definitif ya. Ini mandeknya di mana sebetulnya gitu? Di dinas, di perizinannya, atau mungkin di daerahnya, atau di PJ-nya sebetulnya? Kemungkinan di dinas LH. Karena itu mungkin untuk dokumen lingkungan itu kan ke dinas LH disposisinya. Kalau otomatis ya LH sendiri yang bisa mengakomodir. Tapi nanti kan gini teknisnya, kita mengajukan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan terkait kegiatan pertambangan, contoh dilampir di company profil lengkap dan bukti perizinan yang sudah dipunyai, contoh WIUP ataupun eksplorasi. Setelah itu masuk Pak Bupati akan disposisi ke LH. Setelah LH mendapatkan surat tersebut nanti akan juga menyurati OPD terkait, melakukan inspeksi ke lapangan, cek lapangan dari masing-masing dinas, pasti juga ada kajian masing-masing kan. Nanti setelah kajian itu selesai, kembali lagi lah nanti dirapatkan di kantor LH, dibikin telah di situ, nanti memutuskan melihat situasi kondisi lingkungan sekitar dan sebagainya, nanti harus clear, baru itulah putusan. Lihat kemampuan perusahaannya, dilihat kinerjanya, dilihat lingkungan sekitarnya, dilihat infrastrukturnya, semuanya yang udah clear. Berarti oh ini memenuhi syarat, itu baru diajukan dikembalikan ke Bupati. Ini direkomendasi atau tidak? Kalau direkomendasi dasarnya itu tadi, kalau tidak direkomendasi karena ini masalahnya ibaratnya gitu. Setelah itu baru nanti kita dapatkan surat rekomendasi dari
bupati yang disposisinya dari LH. Nah setelah itu baru kita tuh ngajukan lagi kesusahan tata ruang. Kesusahan tata ruang masuk di PTSP. Itu rekomendasi penguasaan lahan dan kemudian profil kita masuk ke sana baru nanti proses ke PU ke pertanian turun lagi ke lapangan, cek, oh nanti untuk apa, masuk LSD atau tidak, masuk LP2B atau tidak. Kalau masuk LSD ataupun LP2B nanti pasca reklamasinya seperti apa. Ya tentu kami kan juga membantu programnya LP2B. Lalu sekarang itu kan ini LSD, ini LP2B, tapi di situ tidak ada tanaman, di situ apa? Tapi nah kalau kita udah ngambil nambang apa tambahnya terus langsung dibuat lahan pertanian kan jadi subur. Itu program kami itu program untuk membantu programnya dinas pertanian. Tambang paling cuma setahun 2 tahun selesai. Kalau pertanian selamanya. Gitu. Setelah itu setelah PU dan pertanian turun dapat data-data tersebut, lah nanti baru dirapatkan ke tata ruang di PU. Setelah dapat itu barulah dikembalikan lagi ke PTSP, baru ke kita buat laporan melengkapi dokumen yang kita ajukan ke dinas SDM ataupun dinas LH. Lah nanti baru di sana ada paparan lagi. Setelah paparan clear, ada revisi, kita revisi, terus kita selesai revisi kita ajukan ke pengesahan ke kepala dinas. Clear udah itu selesai. Itu saya dengar sebanyak mungkin ada 5 menit lebih tadi ya. Itu kalau dipraktekkan di realita kita ngurus berapa tahun itu Mas sebetulnya? 1 tahun, rasa dari tahun bisa 1 tahun lebih. Itu baru dokumen saja, belum lagi ke SDM. Panjang lah, banyak. Itu kan saya cerita hanya separuh saja. Nah itu tadi. Mulai dari kita ngurus bikin peta wilayah, koordinat, terus ngajukan rekomendasi sampai dokumennya banyak loh. Dokumennya ada dokumen kesusahan tata ruang, ada rekomendasi dari bupati diskusi LH, ada andalin dari dishub, gitu. Kalau dari kabupaten itu, terus kalau di SDM ada teknoekonomi. Kalau di LH ada dinas ada dokumen lingkungan dan dilengkapi perteknisi. Clear, nah itu clear semua baru masuk SDM proses pengajuan IUPUP. Gitu loh Pak. Tapi kalau yang di SPB beda, simpel tapi cuma jangkanya pendek. Kalau tambang IUPUP ini kan jenis izin tambang IUPUP ini kan bisa 5 tahun, bisa perpanjangan 2 kali, 5 tahun, bisa 15 tahun. Tapi kalau SPP cuma 3 tahun berlakunya. Karena kita belum jauh. Saya mikirnya kalau kita adalah bekerja di tambang, kita harus menghitungnya cermat banget terkait waktu, kemudian modal. Lah iya, makanya kemarin itu SPP-nya berlaku selama 3 tahun, tapi tahu sendiri kelengkapan dokumen aja lengkap nggak bisa. Ya gak mungkin ini terus hangus. Nah, mungkin lah ini orang-orang segitu banyak kelaparan gimana nasibnya? Nah, ini seharusnya juga harus dipahami dong. Nah, iya no, jangan terus pemerintah dari dinas terkait gitu ya. Ini sudah baik hati loh, baik hati mau melaksanakan kegiatan yang sudah baik, maksudnya masyarakat juga diuntungkan, pemerintah juga mendapatkan DAD, jalan rusak juga mau membantu membangun. Luar biasa ini. Sekarang ini semenjak ada asosiasi ini udah luar biasa mengakomodir bagus. Contoh saja, kerusakan jalan itu di desa di Kecamatan Parang dan Kecamatan Karas. Kita kerjasama baik dengan PU. Material kita siapkan, butuhnya berapa? Oh yang rusak sana, yaudah kita drop material. PU ngerjakan aspalnya, PPU punya aspal kerjakan sendiri kan. Kita terus bantu support terus. Jadi kalau kita tuh ini Magetan harus free odo karena jalan rusak. Loh enggak, odo juga rusak. Karena yang melintasi bukan hanya truk itu, mereka sekarang paling muatannya cuma 18 ton, 15 ton termasuk truknya. Nah itu tronton itu yang muat semen atau apa itu juga rusak. Iya jadi. Kalau semua itu diarahnya ke tambang. Dan ini kan asas yang
Yang kadang kami itu sering perbaikan itu hanya jalurnya itu pasti. Iya. Jalur dari Parang sampai tempat mana itu? Ngariboyo. Ngariboyo. Oh iya, Ngariboyo. Itu yang memang benar-benar dilalui oleh iya sih, jalur kendaraan kan muaranya semuanya kan ke itu, ke Sukomoro. Iya. Kalau jalur-jalur besar itu nggak terasa itu. Itu ada dari Ngariboyo ke Parang ini aja yang kami rawat. Kan kadang perusahaan ya udah kita kirim. Makanya nggak ada kerusakan yang berarti. Coba kalau sebelum ada asosiasi rusak ya rusak, nggak ada yang tanggung jawab. Sekarang kan nggak pernah rusak sampai membayar, enggak. Begitu ada perusahaan dikit kita udah langsung benahi. Demikian juga di Kecamatan Karas. Kecamatan Karas itu ya dari mulai Temboro, Karas sampai masuk ke Truneng, ke Taji, itu semua itu perawatan terus. Itu material dari kami, dari pengusaha setempat. Akhirnya masyarakat bisa membedakan. Iya, mungkin 5 tahun yang lalu ya. Sebelum ada asosiasi, jalan rusak, nggak ada yang ngurus. Iya, ini harusnya alasannya nunggu anggaran terus. Kalau sekarang rusaknya di mana langsung kita kirim. Ya, yang maksudnya kan kalau kita lihat 5 tahun yang lalu kan mungkin lama banget di Parang itu, waduh. Iya, ini Nah ini mungkin mereka nggak menyadari masyarakat bahwa itu salah satu fungsi dan peran dari asosiasi untuk bagaimana tambang juga bertanggung jawab gitu ya. Untuk merawat jalan yang mereka lalui gitu. Memang kami tekankan buat semua anggota asosiasi yang tergabung di APRI ini, tolonglah kalau kita tuh cari kerja yang berkah, jangan sampai merugikan banyak pihak. Contoh kerusakan jalan, karena kasihan mereka itu lewat jalan itu aja kan cuma sebentar, kita sering lalui. Jangan sampai rusak, jangan sampai terganggu mereka itu. Itu sudah, makanya kami tekankan itu harus terpalan, harus ini, karena itu tadi yang banyak menggunakan jalan itu kita. Kalau kita itu semua jalan di Magetan rusak karena tambang, ya enggak juga kan. Cenderung malah kami yang merawat. Itu bisa kami buktikan, bisa dicek secara langsung. Itu kami semua kita bagi. Wilayah Karas itu ya pengusaha Karas, wilayah Parang ya udah pengusaha Parang. Jadi kita tuh wul-wulan. Kita wul-wulan. Kan seperti hanya kemarin sebelum terbentuknya asosiasi ada kerusakan di lingkungan itu di Ngerong itu. Reklamasi ya kita asosiasi wul-wulan dengan biaya sendiri bareng-bareng diwolnya selesai itu 2 minggu itu baru selesai. Pakai alat berat. Dan kita nggak ngomong ini kami jalannya. Terus kemarin juga ini mumpung ini ya terpaksa saya sampaikan itu ada banjir ngelang itu. Iya, banjir ngelang kemarin. Gimana coba cara ngatasi? Harus nunggu anggaran. Nggak mungkin. Wong banjirnya sekarang ya habis. Kami ditunjuk oleh Pak, waktu itu PJ-nya Pak Irgunadi. Pak Joyo, karena kamu selaku ketua asosiasi, tolong itu atasi banjir yang di Ngelang. Udah, kami langsung naik motor, saya langsung ke Ngelang. Jam 9 pagi saya ditelepon, jam 11 saya udah di sana, saya udah melaporkan. Ternyata itu luapan dari Bengawan Solo itu lewat sawah. Sawah melompat jalan pertanian. Solusinya hanya satu. Lah cuma sukanya kecil. Salurannya cuma kecil. Lah itu luapannya ya satu desa habis. Makanya kami berinisiatif jalan pertanian itu lebar 4 meter, panjang 200 meter, ketauruk semua, tinggi 80 meter. Berapa ratus meter itu, Pak? Itu murni wul-wulan kita itu kerjasama. Ya udah, ini karena ini berdekatan dengan tambang wilayah Karas, teman-teman penambang Karas. Ada yang kirim 30 truk, ada yang 40 truk, 50 truk kayak gitu. Ini kalau nggak kita tanya, kita nggak tahu loh. Saya jelasnya juga, kami juga. Banyak, termasuk bukan hanya itu saja. Mungkin waktu ada kegiatan asosiasi bukan masalah itu ya. Termasuk ada waktu itu juga mau ada di Eko Bambubak dulu. Karena ternyata lahannya belum siap. Kami datangkan alat berat. Di kayu ini kita ayo bareng-bareng untuk menjamu wamen waktu itu. Ya udah, tanpa ada asosiasi yuk kerja bakti tidak ada. Ini kita set story yang
pasti saya yakin kalian semua juga nggak akan tahu gitu kan. Kalau Mas Supri juga nggak ada cerita ya. Oke Mas. Memang gini Bang, Ya, memang gimana? dimanapun namanya tambang itu pasti bahasanya tambang itu mesti mengerikan. Tapi beda dengan Magetan. Iya. Magetan ya selama ada asosiasi pertaniannya lebih maju. Yang dulu nggak bisa ditanami sekarang tanahnya subur-subur. Yeah. Hasil reklamasinya bisa dicek secara langsung. Yeah. Yang kedua infrastrukturnya bisa diperbaiki tidak sampai terlambat, tidak harus nunggu anggaran dari pusat. Yeah. Kalau jalan yang pokok ini ya. Terus kadang juga waktu ada longsor, ada apa, butuh uruk, butuh apa, kami juga langsung support. Tidak harus menunggu anggaran, tidak butuh anggaran itu kita sudah ada. Kalau antisipasi bencana tanggap benar itu kita langsung di depan. Nah, terus ada juga mungkin adalah banyak nggak perlu kami sampaikan banyak sekali. Mas. Bahkan kami sampaikan ke anggota untuk pembangunan sarana prasarana. Contoh gambarnya gue ambruk, tempat ibadah, bangun dan sebagainya. Itu tak suruh ngambil di lokasi masing-masing sekitarnya, free. Untuk membantu mereka. Iya, free. Jadi ini ada tambah ini harus semua bisa menikmati. Maksudnya masyarakat juga dapat kalau bangun ya ada kemudahan. Terus pemberdayaan masyarakatnya jadi, infrastrukturnya meningkat, PAD-nya juga meningkat, ekonominya juga meningkat semua gitu lah. Mas sebentar, ini kan butuh anggaran. Ya. Artinya mono dengan yang jenengan ceritakan itu anggarannya ya mono jalan yang jenengan sebut Taji sampai ke Kentangannya 2 miliar gitu. Nah ini ada pos anggaran tertentu atau gimana dari teman-teman? Jadi gini Bang, tidak ada. Jadi gini, contoh ini ada harus perbaikan jalan rute Parang sampai Sayutan. Itu khusus total habisnya berapa ya dibagi bareng. Dibagi juga di sana. Oh, di sana melintas tempatnya Bapak Basori. Jalan ini karena yang melintas hanya Pak Basori, ya Basori sendiri yang bangun. Oh, ini tempatnya Pak Kosin, ya Pak Kosin sendiri yang bangun. Oh, ini ternyata melintas jalurnya PT Budi Trijaya Sentosa. Ya sudah PT Budi Trijaya Sentosa yang menyelesaikan. Ada mekanisme ya. Karena di sana itu ada beberapa tambang, tapi juga ada beberapa jalan yang dilalui, tidak jadi satu. Makanya ya harus terpisah. Ini jalurmu ini kamu yang bangun, kamu yang memperbaiki. Beda dengan Parang. Parang ada beberapa tambang satu jalur. Satu jalur ya ada beberapa dihitung bareng, disanggo bareng kayak gitu. Artinya itu mekanisme nggak tertulis tapi pelaksana seperti itu. Iya. Nurut pokoknya, insya Allah pengusaha-pengusaha Magetan itu golek selamat golek berkahnya. Beda dengan yang dulu. Aku yakin beda dari yang lain. Oke, selaku ketua APRI gitu Mas. Ini harapan terhadap 2 permasalahan yang berbeda tadi seperti apa dan yang pertama adalah yang dari PT di Taji tadi, PT Budi Sentosa itu, kemudian yang ada di mana di Dusun Jeruk tadi seperti apa sih harapan jenengan? Harapan kami gini. Karena apapun bentuknya kegiatan itu pasti ada nilai tambah. Tapi jangan ada nilai tambah ini harus lebih menguntungkan, jangan banyak yang merugikan. Contoh kalau di wilayah itu memang itu CV Putra Anugrah itu yang masuk di Jawa Timur, ya kalau memang itu masuk ya proses izin dulu. Setelah proses izin ya komitmen dengan masyarakat ya dipenuhi. Gitu. Kalau di wilayah Taji ya harapan kami proses kelengkapan dokumen lingkungan ini tidak ada hambatan dari pemerintah daerah. Itu harapan kami. Karena apapun bentuknya kami juga mikir bagaimana nasib segitu banyak orang. Ini kan juga kebutuhan banyak orang. Bukan hanya orang yang kerja tapi pemerintah juga butuh material untuk pembangunan. Bahkan ini kan musimnya proyek. Gitu. Musimnya proyek, jangan sampai nanti DPR ngedok anggaran, pemerintah menjalankan, tapi bangunnya nggak punya. Ini loh PAD-nya balik lagi ke Magetan. Gitu loh. Jadi mohonlah ini nggak bisa terus ini tambang harus salah. Ya mungkin yang Putra Anugrah karena ini kan kami tidak punya kewenangan di situ dan ini memang setahu kami itu masuknya Jawa Tengah. Setahu kami dulu sebelum ada masalah, makanya kami nggak masuk di situ. Kalau di Taji hanya urusan dokumen lingkungan saja, selebihnya tertib. Mas kemarin sempat ya mungkin
Bupati sendiri, PJ Bupati sendiri mengatakan bahwa kamu permudah, seperti bisik-bisik apa sih dengan gitu, dengan kan janjinya mempermudah gitu loh ya. Dipermudah. Yang, kan orang Bupati sendiri yang ngomong ya, PJ Bupati sendiri bahwa urus izinnya kita permudah. Ya. Yang ada ditaji maksudnya. Ya. Nah, ini ada bisik-bisik tertentu nggak dengan gitu? Nggak ada. Nanti langkahnya apa gitu? Tidak ada. Kebetulan saya tuh ketemu sama beliau Pak PJ Bupati baru sekali waktu itu. Baru sekali itu ya? Demi Allah baru sekali saya baru tahu itu. Oke. Berarti nanti kita tinggal tunggu ya bagaimana dengan Dinas Lingkungan Hidup ya untuk mempermudah perizinan, karena Pak Bupati sendiri, PJ sendiri yang ngomong bahwa perizinan akan dipermudah, dan yang pasti dari perusahaan Budi Trijaya Sentosa ini juga sudah berupaya untuk mengurus perizinannya dan sebagainya gitu Mas ya. Nah satu lagi Mas, permasalahan odol nih ini. Ini sebenarnya gimana sih dari aturan, jadi dari sisi asosiasi kayak apa gitu? Kalau bicara odol itu pasti orang pusing lah. Jadi gini, kalau bicara odol, Magetan tertib, kabupaten nggak tertib, sama saja kita bunuh diri. Hukum dagang berjalan Pak. Iya benar. Sekarang coba, kalau kita ini truk ngambil dari sini, dikirim ke Magetan, jaraknya anggap aja 30 kilo. 30 kilo konsumsi bahan bakar udah berapa? Harga materialnya berapa? Ketemunya di Magetan harus ketemunya minimal 1 juta. Material dan biaya angkut. Nah kalau nyampe sana dengan muatannya cuma 5 kubik atau 6 kubik, di sana lakunya cuma 600. Apa mungkin jalan? Nah sekarang gini, saya juga bingung, masalah odol itu bingung. Yang dipakai aturan tahun lampau, tapi truk yang sekarang pajaknya besar, sumbunya lebih lebar, infrastrukturnya meningkat, aturan pakai yang lalu, jadi tetap salah terus. Kita kan susah. Jadi harapan kami dari pengusaha, bahwa ya pajak kendaraan juga meningkat, udah berapa puluh kali lipat meningkat. Ya toh, secara otomatis sumbu lebih besar, lebih lebar, infrastruktur meningkat, muatannya suruh 5 kubik 4 kubik, kira-kira masuk akal atau tidak? Ya peraturannya tentang ikuti lah. Dari sisi ekonomi pasti merugikan ya. Ya iyalah, hukum dagangnya udah gak masuk. Kalau muatan dikit jauh dijual segitu apa ya? Yang beli juga gak mau. Muatan 5 kubik 6 kubik suruh bayar 1 juta, uangnya siapa? Gitu. Kalau kita nggak bisa masuk di situ secara otomatis mereka ngambil dari luar. Dari luar tronton masuk muatannya 30 kubik, 25 kubik. Padahal kita muatan cuma 6 kubik, 7 kubik. Ya. Kalau bicara odol seluruhnya nasional, semua se-Indonesia harus tertib odol. Kalau nertibkan, ya paling tidak harapan kami itu muatan rapi, tidak berlebih, tidak keluar dari batas maksimal bak, dan tertutup rapi, dipastikan material itu tertutup, paling tidak mengganggu. Kalau seperti ini susah kami itu, repot, sarwa repot. Jadi kami itu sudah berupaya untuk menertibkan jenis odol yang dimaksud itu. Tapi sebetulnya win-win solusinya adalah toh teman-teman di Tamu juga bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang dilalui oleh truk bertambang gitu ya. Itu jadi mungkin jadi satu solusi gitu. Jadi kemarin itu permasalahannya gini Pak. Kita batas hanya ketinggiannya ini ada. Ini sudah ditentukan. Dimensi maksimal tinggi 70 cm, lebarnya 2 meter 20. Itu terhitung dari luar ya, bukan dari dalam. Panjangnya 3 meter 75. 70 cm gini. Truk muatannya bisa 1 meter. Tingginya baknya ditentukan maksimal hanya 70. Kan gak mungkin orang muatannya cuma 70. Pasti akan lebih. Gitu, lebihnya itu untuk bagaimana menutup kerugiannya agar tetap jalan. Nah, kalau saya pribadi setuju ya udahlah naik dikit tapi muatan rata, paling rapi, nggak ada material pasti nggak ada yang jatuh. Nah kalau kayak gini, wis baknya kecil, ngejar untuk 7 kubik atau 8 kubik, muatannya pasti berlebih, pasti ada material jatuh, akan membahayakan pengendara yang di belakang. Ayo. Itu lebih bijaksana. Nah, jalan rusak bisa kita perbaiki. Nah, itu. Dengan mekanisme kerjasama dengan pengusaha swasta dan
pemerintah. Tapi nak apa materialnya jatuh di jalan, terus belakang ada sepeda motor, nabrak jebret kecelakaan mati orangnya, kita itu minta apa? Minta ganti rugi ke siapanya, gitu loh. Iya. Harusnya memang jadi ya kami setuju pribadi saya. Tebaknya diamankan, gambarnya 7 kubik. Ya sudah, muatannya rata ya. Tutup. Daripada baknya 5 kubik, muatannya 7 kubik, nah nanti potensi jatuh karena sopir tahunya hanya depan, nggak tahu samping, kiri, kanan, belakang. Gitu loh. Ini ya mikir selametin lah ya. Sing berkendara juga aman nyaman, yang di belakang juga aman, tidak ada debu dan sebagainya. Gitu. Mungkin dibutuhkan kebijaksanaan daripada ya, memang, apa pemimpin daerah nanti nih. Ya, itu gitu ya. Jadi pertimbangan ada. Makanya itu. Ini harus betul-betul dibutuhkanlah pemimpin yang bijaksana, bisa mengakomodir semua usaha yang ada di Kabupaten Magetan. Kalau kita tuh dikit-dikit tutup, dikit-dikit mati, aduh, yang ngasih makan mereka siapa? Dosa loh kita tuh untuk mereka cari nafkah. Artinya mohon maaf ya, dengan kebijakan mungkin lebih jelas. Artinya ya pengusaha tambang juga untung, ya kan? Tapi dia juga punya tanggung jawab. Kalaupun ada jalan yang rusak adalah tanggung jawab mereka, kan gitu ya. Jadi sudah berjalan baik seperti itu. Jadi kalau kerusakan lebih baik lagi. Ini semenjak adanya asosiasi jalan yang jalur apa baik. Kalau di wilayah selatan ya dalam proses memang. Kalau di wilayah sini sudah salah aman. Siap. Gitu ya. Itu harapan kita semua gitu ya. Ya bagaimanapun tambang ini mempengaruhi sekali bagaimana perkembangan Kabupaten Magetan. Iya, betul. Mas Supriyanto tadi bilang ya kalau tambang ditutup nanti kan bagaimana dengan proyek-proyek jalan. Sekarang proyek ya banyak sekali. Di setiap desa ada ADD, ya kan? Anggaran dana desa itu ada. Sekabupaten Magetan pasti bangun fisik. Ya. Yang kedua pembangunan itu lanjutan sirkuit, twin road, ya kan? Terus PU juga perawatan dan pembangunan. Nah, terus pakai apa? Yang jelas itu jangan kok terus melihat satu tambang yang ilegal, terus yang 12 tambang yang baik itu jadi elek kabeh. Jangan semua jadi jelek kayak gitu loh. Ya adil lah, kita tuh baik kita katakan baik. Kalau mungkin belum baik ya kita bina, lebih baik ke depannya. Kalau memang betul-betul tidak bisa bina ya kami serahkan ke pemerintah daerah bagaimana kebijakan. Yang pasti sahabat Laut TV ya, ini memang butuh kebijakan gitu ya. Kalau mendengar dari perbincangan kita tadi, ya kalaupun memang odol ini dibatasi sesuai aturan, ya nggak ada untungnya gitu. Tetapi apakah dengan tertib itu kemudian bisa menjamin gitu ya, bagaimana peran mereka untuk bisa menjaga kondisi jalan di Kabupaten Magetan menjadi baik gitu kan? Ya memang butuh langkah win-win solution gitu ya. Moga-moga kita punya pemimpin daerah yang baru ini nanti bisa lebih bijaksana menanggapi keluhan daripada para penambang ya, para pengusaha tambang, dan juga keberadaan tambang ini nanti juga bermanfaat untuk masyarakat. Saya yakin keberadaan tambang juga sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jangan menjustifikasi satu tambang yang nakal kemudian 12 yang lainnya kemudian nakal semua gitu ya. Dengan asosiasi yang ini, dengan adanya Mas Supriyanto di sini, keberadaan tambang juga akan sangat menguntungkan masyarakat. Kita akan tunggu lagi nanti bagaimana peran pemerintah untuk mencarikan solusi ya yang ada di Kabupaten Magetan agar keberadaan tambang menguntungkan, masyarakat juga diuntungkan dengan keberadaan tambang yang pasti sesuai aturan yang diberlakukan dan sama-sama berguna untuk masyarakat. Terima kasih banyak Mas Supri. Terima kasih. Perbincangannya hari ini, semoga apa yang kita hadirkan ini bisa menjadi pertimbangan semuanya. Yang pasti tata aturan ya, dan yang pasti juga ada kebijakan lah ya, ada win-win solution yang akan kita kedepankan nanti, baik dari pemimpin baru kita maupun dengan keberadaan asosiasi tambang yang ada di Kabupaten Magetan. Demikian bincang kita, semoga berguna untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.